Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala ayatil ukhra alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang pantas, tiada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada petunjuk hidup yang lurus ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul satu pertanyaan, mengapa hatimu gelisah di kehidupanmu? Tentu dalam menjalani kehidupan tak jarang hati kita dipenuhi dengan rasa kegelisahan, rasa kekhawatiran, bahkan rasa ketakutan jemaah sekalian. Karena setiap kita tentu pernah mengalaminya. Lalu mengapa? Apa yang sebenarnya menyebabkan hati ini tak tenang, dan bagaimana cara mengatasinya? InsyaAllah kita akan bahas beberapa poin penting dalam kesempatan yang insyaAllah yang berkah ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, fungsi Al-Quran sebagai penyejuk hati. Marilah kita merenungkan kembali peran Al-Quran di dalam hidup kita, yang mana Al-Quran bukan sekedar dibaca, namun juga pedoman untuk menemukan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dibacakan di awal mukadimah tadi, yang bunyinya ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, sebuah pelajaran atau nasihat dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Di dalam ayat ini tentu kita mendapatkan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan 4 fungsi utama di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mau'izah sebagai nasihat kepada hambanya, bahwasannya Al-Quran memberikan petunjuk hidup bagi kita menjalani kehidupan ini dan menuntun kita kepada kebaikan. Lalu yang kedua jemaah sekalian, yaitu penyembuhan hati. Ketika kita mengalami kegalauan, kegelisahan, ataupun rasa sakit di dalam hati, Al-Quranlah
yang menjadi penawar yang menenangkan jemaah sekalian. Lalu yang ketiga, menjadi sumber petunjuk bagi kehidupan kita. Al-Quran menuntun langkah kita agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan terakhir yaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menjadi sumber kasih sayang Allah yang melindungi dan menenteramkan kita. Bayangkan betapa lengkapnya Al-Quran dalam menuntun kita menuju hidup yang lebih tenang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua yaitu Al-Quran sebagai penawar dari kegalauan ataupun kegelisahan hati. Ketenangan hati sering kali menjadi kebutuhan yang mendesak di dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa ketenangan itu datang karena Al-Quran. Ayat yang mengingatkan kita tentang hal ini sudah ada di dalam firman-Nya dalam surah Thaha, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ketika hati kita dipenuhi dengan rasa kegelisahan, maka kembalilah kepada Allah dan perbanyaklah membaca Al-Quran, karena disitulah sumber ketenangan yang sejati. Lalu yang ketiga jemaah sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu ketika kita berpaling dari Al-Quran, maka sumber kesempitan bagi kehidupan kita. Namun apa yang terjadi bila justru berpaling dari Al-Quran? Allah memperingatkan dalam surat Thaha ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi hidup yang sempit di sini bukan hanya kesulitan materi jamaah, tetapi juga perasaan gelisah, rasa cemas, dan penuh rasa kekhawatiran. Dari sebuah kehidupan yang kehilangan ketenangan, ini adalah peringatan bagi kita agar tidak berpaling dari Al-Quran dan selalu berusaha untuk memanfaatkannya sebagai sumber petunjuk. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, menjaga hati dari hal-hal yang merusaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadil maghdah, idza salahat salal jasada kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah mati. Hadis Bukhari dan Muslim. Mohon maaf, merusak, menjaga hati dari hal-hal yang merusak tadi
yaitu yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, bunyinya seperti ini jamaah sekalian. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sungguh kerusakan hati itu disebabkan oleh 6 perkara jemaah sekalian. Pertama, yudnabu nabi rijai taubah. Yudnabu nabi rajail taubah. Berbuat dosa dengan harapan akan bertaubat nantinya. Kita sering merasa punya waktu untuk bertaubat di kemudian hari, namun menunda taubat justru kita terjebak dalam kebiasaan buruk. Ingatlah, kesempatan untuk bertaubat tidak selalu ada jamaah sekalian. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam, bahwasannya wa yata'allamuna ilma wa yata'umna al-ilma wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'lamun. Dia memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Ketika kita tahu bahwa apa yang mana yang benar dan juga apa yang salah itu, namun kita tidak mengamalkannya, jadi hati kita akan merasa gelisah. Dan karena apa? Ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan tersebut jamaah. Lalu yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Tidak ikhlas dalam beramal. Ketika ia mengamalkan, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan bukan karena Allah tidak akan membawa ketenangan hati. Karena itu mari senantiasa kita luruskan niat agar semua amal yang kita lakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat jemaah sekalian, wa ya'kulun rizqallahi wa la yashkurun. Ketika ia makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak bersyukur ataupun kufur jemaah sekalian. Maka bersyukur bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridainya. Jika tidak bersyukur, maka hati kita selalu merasa kurang dan tak pernah puas jemaah sekalian. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Imam, ma yardau nabi qismatillah. Tidak ridho dengan ketetapan Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah, yang mana merasa tidak puas dengan takdir Allah, hanya akan membuat hati kita semakin gelisah. Ridho terhadap takdir ialah jalan untuk meraih ketenangan hati. Lalu yang terakhir jemaah sekalian, wa yadfanu nabil mautahum wa la ya'tabirun. Wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Yang mana mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Karena kematian ialah pengingat bagi hidup kita jemaah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Namun jika kita mengabaikan peringatan ini, kita cenderung tenggelam dalam urusan dunia. Dari 6 hal tadi, itulah yang dapat merusak hati, kebersihan hati kita. Maka dari itu jamaah sekalian, jika kita ingin hati yang tenang, maka kita senantiasa menjauhi hal-hal yang tersebut, dan teruslah kita berusaha menjaga hati dari berbagai penyakit ini jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas pentingnya Al-Qur'an dan menjaga hati dari kerusakan tersebut, mari kita merenungi sebuah nasihat yang mana dari seorang ulama Mesir. Beliau bernama Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syaukani. Beliau berpesan, kurang lebih yang beliau sampaikan seperti ini jamaah sekalian. Tastarihu fit ta'irah. Kau bisa tenang di pesawat, wala ta'rif man qaiduha. Tapi sedangkan kau tak tahu siapa pilotnya.
wa tastarihu fis safinah, kau bisa tenang di dalam kapal. Wala ta'rif qubtanaha, tapi kau tak tahu, sedangkan kau tak tahu siapa nahkodanya. Afala tastarihu fi hayatik, kenapa kau tidak bisa tenang di kehidupanmu? Wa anta ta'lam anna Allah, sedangkan kau tahu bahwasannya Allah mudabbiruha, yang maha kuasa mengatur segala urusan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengingatkan kita dengan satu pesan yang sederhana namun artinya dalam, teman-teman, dalam jemaah sekalian. Jadi nasihat ini mengajak kita untuk meningkatkan rasa tawakal kepada Allah, seperti kita mempercayai pilot dan nakoda tadi. Mari kita senantiasa lebih yakin bahwasanya Allah Rabb semesta alam yang maha mengatur seluruh alam semesta ini adalah sebaik-baiknya tempat kita bergantung. Dengan tawakal dan bergantung kepadanya, InsyaAllah kita akan menemukan ketenangan sejati dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusaknya dan meningkatkan kita pada Al-Quran sebagai sumber ketenangan. Dengan begitu insya-Allah hati kita akan lebih tenang dan hidup kita penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.